Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Prisdana Ardinta, NPI 141-2028, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS Ekonomi Teknik. Nomor 1. Seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyempakati untuk mengambilkan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayar ke bank di akhir tahun ketiga? Ini flow. Cash flow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Prisdana Ardinta, NPI 141-2028, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS Ekonomi Teknik. Nomor 1, seseorang meminjam kepada bank sebesar Rp7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayar ke bank di akhir tahun ketiga? Di sini ada gambar cash flow, menunjukkan P sama dengan Rp7.500.000 dan I 8% di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Diketahui P Rp7.500.000, I 8% per tahun, dan N 3 tahun. Ditanya F, jawab F sama dengan P. F per P kali I kali N. F sama dengan 7.500 kurung F per P. 8% kali 3 tahun tadi. 7.500 ini total hasil dari F per P kali 8% dan 3. Ini hasilnya 1,2597. Total jumlah semuanya ini jadi 9.447.750 rupiah. Jadi uang yang harus dibayar di bank pada akhir tahun ketiga adalah 9.447.750 rupiah. Soal kedua, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah, kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama 1 tahun. Jika nasabah meminjam 1 juta rupiah, maka hitunglah P sama dengan total pinjaman yang dipinjamkan oleh bank atau koperasi, totalnya 1 juta rupiah. Yang ditanyakan I dan
A. Di nomor 2, soal A, cicilan yang harus dibayar per bulan. Rumusnya A sama dengan P, kurung buka A per P, kali I persen, kali 12 kurung tutup. Ini sama dengan 1 juta kurung buka A per P, 1%, 12 kurung buka, kurung tutup. 1 juta, ini total hasil tadi 83,333. Jadi total per bulannya 83.333. Yang 2B, tingkat suku bunga per bulan. A sama dengan rumusnya A sama dengan P kurung buka A per P kali I persen kali N tutup kurung. 83.333 sama dengan 1 juta kurung buka A per P kali I persen kali 12 kurung tutup. A per P kali I persen kali 12 kurung tutup sama dengan 0,083. Jadi suku bunga per bulannya adalah 0,083. Yang C, tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Suku bunga nominal per tahun adalah I persen kali 12 bulan tadi, 1 tahun. Jadinya 1% kali 12 bulan atau 1 tahun. Nah, hasilnya 12% per tahun. Suku bunga efektif atau tahun sama dengan I tambah R per N akar pangkat N kurangi 1 sama dengan kurung buka 1 tambah 0,12 per 12 kurung tutup pangkat 12 kurangi 1. Hasilnya 0,1268 hingga dibulatkan 12,68%. Nomor 3, bandingkan 3 alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV atau Net Present Value dari nilai A. Metode nilai sekarang atau present worth. B. Metode nilai deret seragam atau annual worth. Tabel 1. Perbandingan ongkos atau biaya mesin A dan B. Ini data dari soal tersebut. Mesin A dan mesin B di sini. Ada ongkos biaya awal, ongkos biaya tahun, turunan mesin setiap 2 tahun, turunan mesin setiap 3 tahun, nilai sisa, dan umur. Ini cash flow mesin A dan mesin B. Soal 3A. Metode nilai sekarang atau present worth. Mesin A, ongkos biaya awal sama dengan min 45 juta. Biaya tahunan
8 juta kurung buka P per A, 15%, 12 kurung tutup. 8 juta kurung buka total dari hasil ini 5,2406. Jadi jumlah hasilnya jadi 41.924.800. Turunan mesin tiap 2 tahun. Ini belum tercatat ya. Turunan mesin tiap 3 tahun. Min 2.500.000 kurung buka P per F, 15%, 3 kurung tutup sama dengan min 2.500.000. Total dari ini adalah 0,65 juta, 0,6575 kurung tutup sama dengan hasil dari ini jadi min 1.649.750. Nilai sisa dari ini tadi 5 juta kurung buka P per F, 15%, 12 kurung tutup sama dengan 5 juta 0,1869. Hasilnya sama dengan 934.500 PWA atau present worth yang mesin A sama dengan min 97.634.050 rupiah. Present worth mesin B, ongkos biaya awal 29 juta, biaya tahunan 9 juta, P kurung buka P per A, 15%, 12 kurung tutup sama dengan 19 juta. Hasil dari ini tadi 3,7844 dan dijumlah jadi 34 juta 59.600. Turunan mesin tiap 2 tahun. Nah, ini yang tadi 2 juta kurung buka P per F, 15%, 2 kurung tutup jadi 22 juta kurung buka 0,7651 kurung tutup. Dan hasilnya 1 min 1 530.200 rupiah. Turunan mesin tiap 3 tahun, nilai sisanya tadi yang ini 3 juta kurung buka P per F, 15%, 6 kurung tutup. Dan ini 3 juta. Hasilnya tadi ini jadi 0,4323 kurung tutup. Dan dijumlah 1.296.000 rupiah. PWA atau present worth yang kedua ini mesin B. Jadi min 5 juta 293.800. Jadi mesin yang layak dipilih adalah mesin B yang kedua ini karena lebih murah. Sekarang yang 3B, metode nilai deret seragam atau annual worth. Mesin A, ongkos biaya awalnya minus 45 juta kurung buka ini ya, A per P
15%, 12 kurung tutup. 45 juta kurung buka 0,1844. Jadi hasilnya ini min 8 200.098 rupiah. Biaya tahunan 8 juta. Turunan mesin tiap 3 tahun min 2.500.000. A per F, 15%, 3%, kurung tutup. Sama dengan min 2.500.000 kurung buka 0,2879 kurung tutup. Dan hasilnya min 719.750 rupiah. Dan nilai sisa dari mesin A 5 juta kurung buka A per F, 15%, 12 kurung tutup sama dengan 5 juta 0,0344 kurung tutup, hasilnya 172.000 rupiah. AWA atau annual worth sama dengan min 6.849.750 rupiah. Annual worth yang mesin B, ongkos biayanya min 29 juta kurung tutup, kurung buka min 4 A per B, 15%, 6 kurung tutup. Sama dengan min 29 juta kurung buka 0,2642 kurung tutup, hasilnya min 7.600.061.800 rupiah. Biaya tahunan sama dengan 9 juta. Maaf. Turunan mesin tiap 2 tahun 2 juta kurung buka A per F, 15%, 2 kurung tutup. Sama dengan 2 juta, min 2 juta kurung buka 2,4651 kurung tutup min. Hasil ini jadi min 930.200 rupiah. Nilai sisa sama dengan 3 juta kurung buka A per F, 15%, 12 kurung tutup 3 juta dan hasil A per F dan 15%, 12 0,2344. Jadi jumlah ini jadinya jadi 103.200.000. AWA annual worth jadi min 17.488.800 rupiah. Jadi mesin yang layak dipilih adalah mesin A, dan karena lebih murah. Nomor 4, suatu investasi dengan modal awal initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Ini tabel dari soal nomor 4. Ada tahun 1, 2, 3, dan 4.
dan cash flow-nya ada 250 juta. 200 juta. Dan silakan gunakan rumus untuk mencari nilai periode untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama menggunakan rumus PBB. Nah, ini cash flow-nya. Dan diketahui N sama dengan 2 pada tahun kedua. A total 500 juta rupiah. Dan B 450 juta rupiah. Dan C 600 juta rupiah pada tahun ketiga. Jawabannya, rumus yang tadi, PBB sama dengan N sama dengan A min B per C min B kali 1. Nah, yang N 2 tambah yang ada di 500 juta dikurangi 450 juta per 600 yang C tadi dikurangi B 450 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 tambah 50 juta per 150 juta kali 1 tahun. Sama dengan 2 ditambah 5 per 15 kali 1 tahun. Sama dengan 2 1 per 3 tahun atau sama dengan 2 tahun kurung buka 1 per 3 kali 12 bulan. Sama dengan 2 tahun atau lebih 4 bulan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.